Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah bangun datar yang sebangun. Nah, di bangun datar yang sebangun ada dua poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua itu adalah syarat-syarat. Nah, yang pertama pengertian daripada sebangun itu adalah bentuk sama, ukuran bisa berbeda, tetapi perbandingan panjang sisi-sisinya senilai. Jadi saya ulangi, sebangun adalah bentuk sama, ukuran bisa berbeda, tetapi perbandingan panjang sisi-sisi senilai. Kemudian syarat-syarat. Ada dua syarat di sini, dikatakan nanti sebangun apabila memenuhi dua syarat ini. Yang pertama itu adalah perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan bangun jajar genjang. Ada bangun jajar genjang di sini ada 3. Jajar genjang yang pertama itu adalah jajar genjang A, B, C, D. Kemudian jajar genjang yang kedua itu adalah jajar genjang E, F, G, H. Kemudian yang ketiga itu adalah jajar genjang P, Q, R, S. Nah, sisi-sisinya sudah diketahui, kemudian sudutnya sudah diketahui. Pertanyaan yang pertama itu adalah buktikan jajar genjang A, B, C, D. Jadi yang pertama, kemudian E, F, G, H berarti jajar genjang yang kedua, apakah dia sebangun atau tidak. Nah, silahkan diperhatikan cara penyelesaiannya. Yang pertama kita gambar dulu. Jadi penyelesaian bagian A kita gambar dulu. Sini A, B, C, D. Di sini 8. Nah, yang sejajar sama panjang berarti di sini juga 8. Kemudian di sini kan 6. Di sini 6 berarti otomatis BC-nya juga adalah 6. Nah, sudutnya sudut A di sini 60, berarti sudut C-nya juga adalah 60. Sekarang kita cari sudut B-nya. Nah, ini kan sudut B. Cara mendapatkan sudut B itu adalah sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya diketahui 60 ditambah dengan sudut B sama dengan 180. Sehingga sudut B itu sama dengan 180 dikurang dengan 60. Berarti sudut B-nya yang kita dapat itu adalah 120. Jadi di sini adalah 120, berarti sudut D-nya juga adalah 120 derajat. Nah, sekarang gambar EFGH. Jadi di sini E, F, G, H. Di sini 4, berarti GH-nya juga adalah 4. Kemudian FG-nya 3, berarti EH-nya juga itu adalah 3. Di sini kan 60, sama yang gambar A kan 60. Berarti di sini juga adalah 60. Cara kerjanya untuk mendapatkan sudut F sama dengan yang untuk menentukan sudut B. Berarti di sini adalah 120, di sini juga adalah 120. Nah, sudah didapat, sekarang tinggal dibuktikan. Yang pertama. Nah, kita lihat syarat yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi. Jadi di sini perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi yang bersesuaian. Bersesuaian. Nah, kita lihat gambar sisi AB. AB perbandingan berarti berbanding. Nah, AB bersesuaian dengan EF. Jadi di sini adalah EF. Sama dengan
AB itu nilainya adalah 8. Jadi kita tulis 8 berbanding EF. Di sini EF-nya adalah 4. Sama dengan, ini kan bisa disederhanakan, masing-masing bisa dibagi dengan 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2 berbanding 4 dibagi 4 itu adalah 1. Jadi perbandingan AB berbanding EF itu adalah 2 banding 1. Nah, kemudian sisi berikutnya itu adalah BC. BC berbanding dengan, ini BC berbanding dengan FG. Jadi ini adalah FG. Sama dengan BC di sini kan nilainya itu adalah 6 berbanding FG itu adalah 3. Sama dengan, ini kan juga bisa disederhanakan, masing-masing bisa dibagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3 itu adalah 2 berbanding 3 bagi 1 itu adalah 1. Nah, CD dengan GH ini kan sama, 8 banding 4 sama dengan AB dengan EE. Begitu juga dengan AD dengan EH. Semuanya kan ini juga sama dengan itu. Otomatis nilainya juga sama. Nah, kita lihat ini kan sama. Ini juga sama, sehingga di sini sudah bisa dikatakan senilai. Ya, senilai. Kalau misalnya nanti ini tidak sama yang pertama dengan yang kedua, otomatis tidak senilai. Karena tidak senilai berarti tidak sebangun. Nah, karena senilai berarti kita lanjut di syarat yang kedua. Itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sudut A bersesuaian dengan sudut E. Berarti kita tulis sudut A bersesuaian dengan sudut E. Nah, besarnya itu adalah 60. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Nah, di sini kan sama-sama. Semuanya besarnya adalah 120 derajat. Nah, sudut C sama dengan sudut G 60. Kemudian sudut D sama dengan sudut H sama dengan 120. Ini sama besar. Nah, karena syarat pertama dan syarat kedua memenuhi sehingga terbukti. Sehingga di sini ya. A, B, C, D dan E, F, G, H sebangun. Nah, sudah terbukti ya, karena syarat pertama dan syarat kedua memenuhi sehingga jar-jar genjang A, B, C, D dan E, F, G, H sebangun. Kemudian kita lihat pertanyaan yang kedua. A, B, C, D dan P, Q, R, S mau dibuktikan apakah benar dia tidak sebangun. Jadi sama, kita gambar dulu. Sini. Di sini kan AB berarti A, B, C, D. Di sini 8, di sini adalah 6. Di sini 60. Nah, PQRS. Jadi sini PQRS. Di sini adalah 130. Di sini 4, di sini adalah 3. Nah, sudutnya kan tadi sudah ya. Di sini kita dapat tadi 60, di sini adalah 120, sini adalah 120.
sekarang yang kita tinggal cari itu adalah jajar genjang yang kedua. Di sini kan 130. Nah, kita cari sudut P. Sudut P-nya kita cari dengan menggunakan rumus yang sama tadi, itu adalah sudut P ditambah dengan sudut Q itu sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya tidak ada karena itu yang dicari, tambah sudut Q karena sudut S kan diketahui 130 sehadap dengan sudut Q yang sehadap berarti sama besar, itu adalah 130 sama dengan 180 derajat, sehingga sudut P itu sama dengan 180 dikurang dengan 130 derajat, sehingga sudut P nya kita dapat adalah 50 derajat. Nah, sudah didapat sudutnya, sekarang kita tinggal buktikan. Nah, sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi. Jadi yang pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, AB berbanding bersesuaian dengan PQ. Ini adalah PQ. Sama dengan AB-nya 8 berbanding dengan PQ-nya itu adalah 4. Sama, kita sederhanakan, hasilnya itu adalah 2 berbanding 1. Kemudian BC berbanding dengan BC dengan PR. Ya, QR itu sama dengan 6 berbanding dengan 3. Ini dibagi dengan 3, hasilnya adalah 2 berbanding 1. Cukup 2 sisi saja kita ambil, karena kan di sini kalau kita buktikan CD dengan RS, begitu juga AD dengan PS, otomatis kita dapat itu adalah 2 banding 1. Jadi ini kan senilai. Kemudian kita pindah besar sudut-sudut. Ini sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, ini sudut A bersesuaian dengan sudut P. Nah, sudut A itu kan itu 60. Sudut P-nya itu kita dapat tadi, sudut P itu adalah 50. Sehingga di sini tidak sama dengan, tidak sama besar. Nah, karena tidak sama besar, sehingga karena sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar, sehingga ABCD dan PQRS tidak sebangun. Nah, saya ingatkan kembali, dikatakan sebangun apabila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama itu adalah perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian yang kedua itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kedua-duanya harus dipenuhi. Jika salah satu saja yang terpenuhi, otomatis bangun datar itu tidak bisa dikatakan sebangun. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.